Hati menyamakan persepsi dalam misi tadi, insya Allah nanti semua apa yang kita programkan, apa yang kita jalankan, insya Allah nanti semua itu nanti akan bisa diterima. Kalau tanpa dukungan dari para warga masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Diana di acara Bima Bincang Ma'arif. Kali ini di Bima kedatangan tamu spesial, yaitu Bu Uminatun Hasanah selaku Kepala Sekolah TK Khadijah 25 Tegalsari. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Diana. Ini panggilannya Bu Umi atau Bu Sanah atau Bu Atun? Bisa dipanggil Bu Umi, bisa dipanggil Bu Umi, Bu Cuma anak-anak itu lebih berkesannya itu memanggilnya Bu mungkin lebih singkat, padat gitu, mudah dikenal, mudah diingat. Iya, Bu Umi. Tadi sudah sarapan apa belum, Bu? Mau berangkat ke sini. Ya, jadi tetap semangat. Amin. Untuk acara Bima ini ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Sobat Ma'arif, tema kita kali ini adalah mengenal lebih dekat PAUD NU. Yang lebih tepatnya, hari ini kita bahas tentang TK Khadijah 25 Tegalsari yang langsung di kepala sekolah Bu Umi. Baik, Bu. Sobat Ma'arif pastinya juga banyak yang belum tahu TK Khadijah ini di mana sih tepatnya. Monggo dijelaskan profil sekolah dulu secara lengkap. Terima kasih Mbak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Mbak Diana menanyakan tentang profil yang ada di lembaga saya. Alhamdulillah saya ini profil lembaga saya itu ada di TK Khadijah 25 dengan beralamatkan Jalan Diponegoro nomor 3B Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk profil dari lembaga TK Khadijah 25 ini itu dari lembaga kami itu punya 9 guru, 9 pendidik. Itu yang 7 itu di TK, yang 2 itu ada di kelompok bermain. Nah, kemudian untuk jumlah peserta didik yang ada di lembaga saya ini ada kurang lebih 125. Untuk anak usia 4 sampai 6 tahun itu ada 100 anak, itu nanti masuk di pendidikan non formal TK Khadijah 25 itu tadi. Kemudian anak usia 0 katakanlah gitu atau 2 sampai 4 itu masuk kelompok bermain atau playgroup itu tadi, jumlahnya kurang lebih 26. Dan alhamdulillah ini tadi gerakan Ayo Sekolah itu sangat berminat di masyarakat karena kita itu visi dari lembaga kita itu beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Otomatis kita nanti sebagai warga negara itu mengajak kepada masyarakat bagaimana ayo kita melaksanakan gerakan sekolah di NU. Otomatis dengan mengajak kepada masyarakat itu nanti kita utamanya di lembaga kami itu nanti harus menyajikan yang terbaik untuk masyarakat itu tadi. Kepercayaan masyarakat itu memang penting. Ya, perlu itu sangat. Baik. Teruntuk visi misinya di sekolah TK Khadijah 25 Tegalsari. Alhamdulillah untuk visi di lembaga kami itu tangguh iman dan takwa, cerdas, tegar jasmani, luhur budi pekerti. Kemudian untuk misi itu melaksanakan ajaran agama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian membiasakan berpikir logis dengan konsep nyata, kreatif, dan atraktif. Kemudian melaksanakan kegiatan olahraga dan membiasakan makan makanan yang bergizi dan sehat. Kemudian membiasakan
berdisiplin, budaya antri, dan tanggung jawab. Itu tadi misi-misi dari lembaga kami, karena kita itu punya misi yang sangat kuat itu tadi, otomatis kita nanti harus mengembangkan di lembaga kami nanti untuk menjadi produk dipercaya di masyarakat gitu. Jadi karena kita itu aliran ahli sunnah wal jamaah, otomatis nanti kita itu mengedepankan pembelajaran tentang ahli sunnah wal jamaah. Itu nanti kebutuhan di masyarakat itu seperti apa, kita nanti sebagai pelayan harus tahu kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa. Itu nanti juga termasuk menarik kepada masyarakat bagaimana untuk masuk di lembaga saya gitu, Mbak Diana. Kunci dari berdirinya tegak lembaga itu ya dari visi misi ini ya. Karena apa? Visi misi ini nanti otomatis harus juga bisa diterima di warga sekolah dan semua pendidik. Dengan misi-misi itu nanti kalau pendidik itu ibaratnya sudah satu hati menyamakan persepsi dalam misi tadi, insya Allah nanti semua apa yang kita programkan, apa yang kita jalankan, insya Allah nanti semua itu nanti akan bisa diterima. Kalau tanpa dukungan dari para warga masyarakat, pendidik, orang tua, itu nanti otomatis program yang kita programkan itu nanti tidak akan berjalan dan mengalami kendala. Kalau itu nanti kita bisa bekerja sama, otomatis insya Allah visi misi itu nanti juga akan berjalan dengan baik. Pastinya dukungan itu perlu. Jadi itu bukan hanya kita saja, masyarakat itu juga dari ikut wali murid juga pastinya. Dan untuk program unggulan, adakah program unggulan di TK Khadijah? Ada. Program unggulan dari lembaga saya itu ada pendidikan, pembiasaan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu contohnya seperti apa? Di lembaga saya itu kita programkan dalam 1 minggu setiap hari Jumat itu juga nanti kita adakan pembiasaan pendidikan sholat, gerakan sholat 5 waktu beserta bacaannya. Itu juga termasuk sudah pendidikan karakter kan? Nah itu nanti kenapa kita kok melaksanakan gerakan dan bacaannya? Karena anak usia dini itu pondasi, otomatis kita itu mulai sekarang sudah membekali, sudah memupuk atau membekali anak-anak untuk kedepannya gitu. Selain itu juga untuk kegiatan keagamaan selain gerakan dan sholat 5 waktu tadi juga menghafal surat-surat pendek. Itu nanti untuk anak itu nanti kan untuk kelompok A, kelompok B itu kan dibedakan. Kelompok A nanti targetnya sampai Al-Quraish, kelompok B nanti kan sampai semampunya anak-anak itu, bahkan sampai target itu Wadduha sudah. Jadi gitu. Kemudian Asmaul Husna juga sampai tuntas. Itu dari keagamaan itu tadi. Jadi untuk keagamaannya itu itu produk unggulan. Karena apa? Dengan kita menyajikan produk unggulan menghafal juz amma itu nanti masyarakat itu sangat antusias karena agamanya itu kuat, katakanlah gitu. Jadi dengan agama kuat itu nanti anak-anak akan terbentuk karakternya itu nanti seperti apa. KNU-annya kuat masuk karena kita beraliran ahli sunnah wal jamaah. Itu kan ciri khas. Ciri khasnya. Untuk program unggulan lain mungkin selain keagamaan, ada pendidikan karakter tadi kan sudah terkait dengan tanggung jawab. Itu sebelum masuk itu anak-anak membudayakan kita itu baris, itu nanti untuk melaksanakan senam itu kan pembiasaan mulai terlatih, jadi budaya antri, tanggung jawab anak-anak untuk mengikuti kegiatan itu tadi, olah fisik, olah tubuh itu nanti kan membudayakan itu. Kemudian cuci tangan itu juga termasuk pendidikan karakter karena dengan latihan itu nanti, pembiasaan itu nanti anak-anak itu meskipun sudah masuk di dalam, kalau sebelum melakukan kegiatan itu merasa bagaimana akan keluar lagi melaksanakan itu karena sudah terlatih setiap harinya. Kemudian selain dari itu tadi kita juga mengadakan produk unggulan itu, kita itu IT untuk pengembangan anak-anak itu kita menambahi dengan IT nanti harus bagaimana pembelajarannya itu kan juga mungkin yang pertama itu kita itu karena apa,
Kalau IT itu anak TK itu pertama ya pegang dulu, cara megang mouse, cara pegang kartu itu nanti bagaimana. Untuk anak-anak itu senang itu bagaimana. Kalau anak-anak sudah menikmati, sudah senang, sudah tertarik, anak-anak menjadi ketagihan. Ya tak mengoperasikannya, karena apa? Di TK itu mulai mengenalkan IT, nanti bisa dilanjut di MI-nya itu kan ada pembelajaran IT. Jadi nanti anak-anak itu dari TK sudah punya bekal, sudah tahu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya pengenalan IT itu tadi, dibawa ke MI sudah tidak canggung, katakanlah itu sudah lemes untuk mengoperasikan IT itu tadi dan cara pembelajaran di IT itu tadi. Selain IT sudah untuk pelatihan khusus mungkin? Pelatihan khusus itu ada Mbak, ini bentuk tambahan karena kita itu sekarang ini kita itu katakanlah orang awam ya, katakanlah gitu. Sekarang itu pendidikan itu semuanya sudah maju. Untuk di TK Khotijah 25 kita itu mengundang katakanlah ibu yang mampu menguasai ilmu tajwid, utamanya dalam pembelajaran Al-Quran, bacaan Al-Quran tadi. Saya itu guru-guru dari di TK Khotijah 25 itu kita ajak belajar bersama membaca juz amma beserta tajwid. Karena apa? Kita itu mau memberi pembelajaran kepada anak kalau itu kita itu punya nanti bekal. salah bacaannya itu nanti kan banyak masalah, banyak problem di masyarakat. Jadi otomatis kita itu mengundang orang ahlinya di bidang itu untuk memberi apa ya, bekal lah kepada pendidik itu nanti untuk disampaikan, disalurkan kepada peserta didik. Karena apa? Anak didik sekarang itu katakanlah itu pinter. Ya nama pinter. Pinter segala nih. Gitu. Cepat tanggapnya. Kalau kita nanti tidak mengikuti gerak yang kebutuhan yang ada di masyarakat, kita nanti akan ketinggalan. Katakanlah gitu. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya untuk itu. Di Tegalsari mungkin TK Khadijah ini sangat familiar sekali ya. Apa yang membedakan TK Khadijah ini dengan TK Khadijah lain? Oh gini, kalau di TK Tegalsari itu memang apa ya, kalau dengan sudah menyebut TK Khotijah 25, TK Khotijah itu masyarakat sudah bisa mengembangkan, sudah bisa menerima. Maksudnya begini, kalau di Khotijah otomatis itu karena masyarakatnya itu NO. Katakanlah gitu, otomatis kalau di Khotijah itu mesti banyak agamanya. Karena kan nama saja Khadijah. Kalau di bukannya kita itu menghilangkan atau ngejek yang lain itu enggak. Tapi kalau di Khotijah itu di dalamnya itu sudah apa ya, pondasinya tentang keagamaan itu sudah luar biasa dibandingkan TK yang umum. Maksudnya seperti itu. Sebenarnya di umum ya juga banyak, cuma kesan yang pertama di masyarakat khususnya kan warga negara NU Nahdlatul Ulama itu kesannya di dalamnya itu banyak pembelajaran terkait dengan agama itu tadi. Sudah kental dengan agama. Jadi yang membedakan dengan TK lain itu. Baik. Dengan jumlah murid berapa tadi? 126. Kurang lebih 126. Termasuk banyak itu ya, banyak sekali Bu. Alhamdulillah. Tips untuk mendapatkan murid banyak dan berkualitas itu seperti apa? Ini Mbak, ya ini saya bukan pamer, bukan bagaimana, ini kan sharing berbagi ya Bu ya. Alhamdulillah ini untuk Kecamatan Tegalsari, untuk lembaga TK itu memang jumlah peserta didik yang paling banyak itu memang ada di lembaga saya, utamanya TK Khotijah 25 itu. Mbak Diara tadi menanyakan bagaimana tips kok sebisa muridnya sebanyak itu bagaimana kan gitu ya Mbak ya, luar biasa, itu masing-masing lembaga memang punya trik ya Mbak tersendiri, punya tersendiri. Kalau di lembaga saya utamanya saya itu kan hanya apa ya Bu, melanjutkan dari yang dulu gitu ya Mbak, melanjut yang dulu, kita itu mengikuti aturan yang sudah ada, kita tinggal menjalankan dan menambahi, katakan ada yang
kurang kita tambahkan. Tips saya itu karena di lembaga itu sudah berdiri yang kokoh, lembaga ini mau dibawa kemana, otomatis kita punya tujuan, punya arah. Lah tujuan itu salah satunya kita punya visi dan misi itu tadi lah. Kembali ke visi dan misi lagi. Misi lembaga itu, kalau kita itu jalan nggak punya tujuan, otomatis kita kan gimana gitu, nggak punya arah itu kita kan bingung. Ibarat kata kalau kita punya tujuan itu kita itu berjalan pasti apa ya katakan ada alurnya, ada alurnya gitulah. Untuk visi dan dituju. misi itu kita samakan satu hati kepada semua pendidik untuk menyamakan persepsi itu tadi di dalam visi dan misi itu nanti dikaitkan di kurikulum pembelajaran itu tadi. Karena apa? Kalau kita itu nanti di antara kita tim atau pendidik itu nanti nggak kompak, nggak kompak, otomatis kita nanti setiap kali mau menjalankan program yang ada di lembaga TK kita nanti akan mengalami kendala karena kurang ada dukungan dari pendidik tadi. Kan itu tadi ya maksudnya ya. Kemudian yang nomor 2 kita itu pendekatannya dengan peserta didik. Nah, pendekatannya itu seperti apa? Kita itu memberi pembelajaran kepada anak didik itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhannya apa hari ini yang kita butuhkan, besok itu apa. Jadi terkonsep. Kalau kita nanti syukur nyanyi itu insya Allah nanti nggak akan terkonsep itu ya gimana? Itu nanti imbasnya kan juga ke anak. Jadi anak-anak nanti pembelajaran itu nanti kita itu fokus kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak yang diinginkan. Anak itu seperti apa, orang tua juga seperti apa. Kita melayani. Karena apa? Dengan orang tua, anak itu nanti satu, insya Allah nanti sekolah itu akan mudah. Karena kita itu pendidik, di sekolah itu hanya pelayan. Rajanya itu adalah orang tua. Tanpa orang tua sekolah tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di masyarakat kan gitu ya. Untuk masyarakat ada juga. Nah, saya mengajak kepada warga masyarakat, utamanya yang ada di sekitar TK Khotijah 25, utamanya para sesepuh itu, karena itu nanti yang menguatkan di lembaga saya. Untuk kegiatan di masyarakat saya itu mengadakan kegiatan rutin 1 bulan sekali itu pengajian. Nah, pengajian itu setiap minggu kliwon. Di dalamnya itu nanti ada tausiah dari para ustadz, itu nanti ada yang kita panggil. Kemudian dari masyarakat itu nanti diikuti oleh siapapun yang berminat untuk ikut. Di dalam itu nanti kegiatannya itu ada pembacaan Yasin, waqiah, istighosah itu tadi. Lah tujuan saya itu apa? Untuk merangkul kepada masyarakat untuk merasa memiliki TK Khotijah 25 ini bagaimana. Kalau masyarakat sudah memiliki itu nanti insya Allah nanti ikut, yang bawah-bawah kan akan mengikuti. Lah itu tadi tip yang saya gunakan selama ini. Kemudian dalam 1 tahun, karena kita itu 1 tahun sudah berjuang itu tadi seperti itu, kita juga mengadakan kegiatan mungkin buka bersama akhir tahun gitu, rutin setiap bulan Ramadan. Kalau nggak buka bersama nanti kita ajak jalan-jalan istighosah di luar TK Khotijah 25 itu katakanlah ke Mbah Dato, itu juga perlu diprogramkan untuk lembaga saya itu seperti itu. Tadi kan seneng, tadi merasa memiliki kan, terus akhirnya jadi terus ikut. Iya, nanti yang di bawah akan mengikuti. Baik. Tips untuk mendapatkan murid banyak ternyata itu sangat luar biasa sekali. Tadi apakah sudah menyebutkan pendirinya? Oh iya. Pendirinya untuk profil ya sebenarnya. Iya. Lupa tadi. Untuk penggagas pendirinya TK Khotijah 25 yang pertama ini Bapak Jauhari, dan saat ini beliau sudah almarhum. Untuk Pak Jauhari itu, kemudian setelah Pak Jauhari mungkin Pak Haji Nasruddin, sekarang yang duduk di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Untuk terbentuknya juga. Kemudian saya yang ketiga. Tadi saya mulai menjabat sebagai kepala sekolah itu tahun 2011. Jadi sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun, alhamdulillah.
Untuk terbentuknya TK sendiri tahun berapa itu? Lembaganya. Tahun 1976. Untuk tanggalnya 14 Juni. Jadi sekitar sudah berdiri 45 tahun. Ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Karena apa? Tetap berdiri tegak ya, Bun. Iya. Iyalah itulah. Baik, sudah Bun, gak ada disampaikan lagi? Mungkin ajakan untuk closing statementnya untuk pemirsa Ma'arif di rumah. Ajakan saya kepada warga masyarakat utamanya Nahdlatul Ulama, mari kita semuanya untuk menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya itu di wilayah Ma'arif Gerakan Ayo Sekolah NU, karena di dalamnya itu nanti anak-anak akan mempunyai pondasi yang kuat utamanya sebagai bekal di masa depan. Mungkin itu Mbak Diana. Sudah? Terima kasih Ma'arif Lovers. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya di acara Bima Bincang Ma'arif ini. Terima kasih penjelasannya yang sudah bagus secara detail penyampaiannya. Baik, terima kasih untuk Ma'arif Lovers. Jangan lupa terus dukung channel kami LP Ma'arif Bangkit Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya Diana pamit undur diri dan Ibu Bu Umi Natun Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.